to play. Of course, it's a little bit far for us to travel, but it's a pleasure. Everyone keep on telling me about your record with 260. Y nosotros lo sufrimos más que nadie. Hay que Resmi, PSSI umumkan pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia. Siapakah dia? Kabar sangat menyenangkan. Timnas Indonesia diperkuat 4 pemain naturalisasi baru, Erling Haaland, Mbappe, Sergio Ramos, dan Drogba. 4 pemain ini sudah dihubungi PSSI. Ini sangat-sangat mengejutkan. John Hertman, pelatih Timnas Indonesia, siap naturalisasi 4 pemain keturunan ini. Tonton sampai habis ya, agar tidak ketinggalan sama berita terbaru dari channel ini. Proyek naturalisasi Timnas Indonesia 2026 kembali menjadi sorotan tajam publik sepak bola nasional. Setelah kegagalan pahit pada musim sebelumnya, PSSI mengambil langkah besar yang menandai dimulainya era baru Timnas Indonesia. Pergantian pelatih kepala menjadi simbol perubahan tersebut, sekaligus sinyal kuat bahwa federasi tidak ingin setengah-setengah dalam membangun skuad Garuda yang lebih kompetitif. Penunjukan John Hertman sebagai pelatih anyar menggantikan Patrick Kluivert disebut bukan sekadar pergantian nama. Sosok Hertman dikenal memiliki karakter disiplin tinggi, pendekatan modern, serta visi jangka panjang. Bersamaan dengan itu, naturalisasi Timnas Indonesia 2026 dipastikan tetap berlanjut, bahkan dengan skala yang jauh lebih ambisius dibandingkan era sebelumnya. Keputusan PSSI ini langsung memantik perhatian publik. Pasalnya, nama-nama pemain yang masuk radar naturalisasi bukan figur sembarangan. Mereka adalah pemain aktif di Liga Top Eropa dengan nilai pasar dan pengalaman bertanding yang bisa langsung mengangkat level permainan Timnas Indonesia. Jika sebelumnya naturalisasi kerap menuai pro dan kontra, kini arah kebijakan PSSI terlihat lebih terstruktur. Naturalisasi tidak lagi sekadar tambal sulam, melainkan bagian dari blueprint jangka panjang. Di era naturalisasi Timnas Indonesia 2026, pemain yang dibidik bukan hanya siap pakai, tetapi juga memiliki potensi berkembang untuk beberapa tahun ke depan. Langkah ini diyakini sebagai upaya nyata PSSI agar Timnas Indonesia mampu bersaing di level Asia, bahkan mendekati standar global. Nama pertama yang mencuri perhatian adalah Pascal Strujic. Bek jangkung milik Leeds United ini sejatinya bukan nama baru bagi publik tanah air. Wacana naturalisasinya sudah muncul sejak beberapa tahun lalu, namun sempat terhambat administrasi. Kini di era John Hertman, peluang itu kembali terbuka. Dengan tinggi 190 cm, Strujic dikenal tenang, kuat dalam duel udara, serta cerdas membaca permainan. Ia juga piawai membangun serangan dari lini belakang, gaya bermain yang sangat cocok dengan sepak bola modern. Fleksibilitasnya bermain sebagai bek tengah maupun bek kiri menjadi nilai tambah besar. Jika resmi dinaturalisasi, Strujic berpotensi menjadi pemain dengan nilai pasar tertinggi yang pernah membela Timnas Indonesia dengan valuasi mencapai 390 miliar rupiah. Nama kedua adalah Jansen Selk, bek muda berusia 22 tahun yang saat ini tampil reguler di Bundesliga bersama VfL Wolfsburg. Meski berstatus pemain pinjaman dari Sunderland, 9 penampilan di Bundesliga menjadi bukti kualitasnya. Dengan postur 195 cm, Selk merupakan tipikal bek modern, kuat, cepat, dan solid. Usianya yang masih muda membuatnya diproyeksikan sebagai investasi jangka panjang dalam proyek naturalisasi Timnas Indonesia 2026. Nilai pasarnya pun melonjak hingga 52 miliar rupiah, menandakan potensi besar yang dimilikinya. Nama berikutnya adalah Tristan Goyer, pemain muda milik Ajax Amsterdam yang kini menjalani masa peminjaman di PEC Zwolle. Goyer memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Maluku. Keunggulan Goyer terletak pada fleksibilitas. Ia bisa bermain sebagai bek kanan, bek tengah hingga wingback. Latar belakang Akademi Ajax membuatnya memiliki teknik dasar kuat dan pemahaman taktik matang. Di usia 20 tahun, Goyer dipandang sebagai aset masa depan Timnas Indonesia. Nama terakhir yang tak kalah menarik adalah Laurin Ulrich, gelandang muda hasil didikan Akademi VfB Stuttgart. Berbeda dari pemain naturalisasi sebelumnya yang identik dengan Belanda, Ulrich datang dari Jerman. Ulrich disebut memiliki keturunan Indonesia dari kakeknya yang lahir di Surabaya. Ia diproyeksikan mengisi lini tengah, menawarkan visi bermain, distribusi bola, dan intensitas tinggi. Kehadirannya berpotensi memberi warna baru bagi Timnas Indonesia dalam laga-laga internasional berat.
Jika sebagian saja dari nama-nama ini terrealisasi, naturalisasi Timnas Indonesia 2026 bisa menjadi proyek paling ambisius sepanjang sejarah. Bukan sekadar menambah pemain, tetapi membangun tim dengan kualitas, kedalaman dan mental bersaing di level dunia. Kini publik menanti sejauh mana PSSI berani melangkah. Tren naturalisasi pemain dalam skuad Timnas Indonesia menunjukkan dinamika signifikan sejak awal 2024 hingga menjelang ajang FIFA Series 2026, dengan dampak kompetitif yang terus dianalisis para pelaku dan pengamat sepak bola nasional. Statistik naturalisasi menunjukkan peningkatan tajam sejak era pelatih yang berbeda. Pada Maret 2025, daftar sementara skuad Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 mencatat proporsi 63% pemain naturalisasi dari total 30 pemain yang dipanggil, dengan 19 pemain berasal dari latar belakang luar negeri yang kemudian menjadi WNI melalui naturalisasi. Program naturalisasi ini telah mencakup sejumlah nama berpengalaman yang berkompetisi di Liga Eropa, termasuk pemain seperti Justin Hubner dari Fortuna Sittard, Marten Paes sebagai kiper yang meraih penampilan kuat dalam pertandingan kualifikasi, dan Shane Patinama, bek atau wingback yang kini memperkuat lini belakang Indonesia. Pada awal 2025, 3 pemain Emil Audero Mulyadi, Joe Pelupesi, dan Dean James menjalani proses naturalisasi dan diambil sumpah WNI, disiapkan untuk laga kualifikasi Piala Dunia. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kedalaman skuad yang berlaga melawan tim Asia kuat, termasuk Australia dan Bahrain. Dampak kompetitif terlihat dari hasil tim. Kenaikan peringkat FIFA Indonesia secara berangsur hingga ke posisi lebih tinggi pada 2025 didorong oleh performa impresif skuad yang didukung naturalisasi pemain dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Keberadaan pemain berdarah Indonesia yang diasah di kompetisi Eropa turut dianggap meningkatkan daya saing tim dalam kualifikasi maupun uji coba internasional. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman berpeluang memanggil pemain yang saat ini tengah menjalani proses naturalisasi. Penyerang tersebut berpotensi duet dengan Ole Homeni dalam ajang FIFA Series 2026. Timnas Indonesia memasuki babak baru setelah PSSI menunjuk John Hartman sebagai pelatih kepala. Pelatih asal Inggris tersebut menggantikan Patrick Kluivert yang harus mengakhiri masa jabatannya akibat hasil yang dinilai belum memenuhi target pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Turnamen FIFA Series 2026 akan menjadi ajang debut Hartman bersama Timnas Indonesia. Kompetisi tersebut sekaligus menjadi momentum awal bagi sang pelatih untuk menilai kualitas pemain serta membangun fondasi permainan yang diinginkan. Pada laga pembuka, Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Saint Kitts and Nevis. Pertandingan itu akan berlangsung pada 27 Maret 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, yang dipastikan menjadi sorotan publik sepak bola nasional. Apabila berhasil meraih kemenangan, Jai Itzes dan rekan-rekan akan melangkah ke partai final. Pertandingan puncak tersebut dijadwalkan berlangsung pada 30 Maret 2026. Di babak final, Timnas Indonesia akan menghadapi pemenang semifinal lainnya. Laga tersebut mempertemukan Bulgaria melawan Kepulauan Solomon yang juga diprediksi berlangsung sengit. Jelang turnamen tersebut, salah satu pemain naturalisasi baru yang berpeluang mendapatkan panggilan John Hartman yakni Ciro Alves. Penyerang andalan Malut United itu kini tengah menjalani proses naturalisasi. Peluang Ciro Alves untuk memperkuat Timnas Indonesia semakin terbuka lebar. Hal ini setelah kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara memastikan bahwa proses naturalisasi sang pemain masih terus berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Kepastian tersebut menjadi angin segar bagi publik sepak bola nasional, terutama jelang FIFA Series 2026. Jika seluruh tahapan administrasi berjalan lancar, bukan tidak mungkin Ciro Alves bisa segera berstatus sebagai warga negara Indonesia dan masuk dalam radar pelatih Timnas Indonesia. Kami mendukung proses naturalisasi saudara Ciro menjadi WNI. Jika berkas permohonan telah lengkap dan sesuai, dapat kami proses segera melalui sistem AHU online, kata Kepala Kemenkum Malut Budi Argap Situngkir di Ternate. Saat ini Ciro tengah fokus menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi sebagai bagian dari tahapan memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Proses tersebut dilakukan sesuai regulasi yang diatur pemerintah untuk memastikan legalitas dan kelayakan pemohon.
Sebelumnya, mantan penyerang Brazil di ajang Piala Dunia U20 itu telah melakukan konsultasi langsung dengan pihak Kemenkum Maluku Utara. Dalam pertemuan tersebut, Siro didampingi asisten manajer Malut United, Asgar Saleh, guna membahas syarat serta mekanisme naturalisasi. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Malut juga menegaskan komitmen institusinya dalam memberikan pelayanan terbaik. Hal ini merupakan bentuk dukungan terhadap warga asing yang ingin menjadi bagian dari bangsa Indonesia secara resmi. Argap menjelaskan bahwa proses naturalisasi harus memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Beberapa syarat utama meliputi masa tinggal di Indonesia, kemampuan berbahasa Indonesia, serta komitmen terhadap NKRI. Keinginan Siro Alves menjadi WNI bukan tanpa alasan kuat. Ia mengaku memiliki ikatan emosional yang mendalam dengan Indonesia setelah berkarir cukup lama di kompetisi domestik. Saya bermain di sini dan telah jatuh cinta kepada negara Indonesia. Dukungan juga datang dari manajemen Malut United yang menilai langkah Siro sebagai keputusan strategis. Asgar Saleh menyebut pemain asal Brazil itu memiliki kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Maluku Utara. Kedepannya, Siro juga berpotensi menjadi pelatih dan membantu sepak bola tanah air, khususnya di Maluku Utara. Ia menilai pengalaman dan kualitas Siro bisa membantu pembinaan generasi muda serta memperkuat ekosistem sepak bola daerah. Selain itu, performa Siro Alves di Super League juga menjadi salah satu faktor yang memperkuat peluangnya membela timnas Indonesia. Ia tampil konsisten dan menjadi motor serangan Malut United sepanjang musim ini. Secara statistik, kontribusi Siro juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia telah mencatatkan 9 gol dan 3 assist dari 21 pertandingan musim ini. Jika proses naturalisasi rampung dalam waktu dekat, peluang dipanggil John Hartman ke skuad Garuda semakin besar. Ia bisa berduet dengan Ole Romenyi yang selama ini menjadi andalan di lini depan Garuda. Timnas Indonesia di bawah naungan pelatih John Hartman menatap laga krusial bulan depan di FIFA Series 2026. Dalam ajang tersebut, Indonesia menyandang status tuan rumah, akan bermain 2 kali dalam kurun waktu 27 sampai 30 Maret 2026. Selain Indonesia, ada Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts and Nevis. Timnas Indonesia dijadwalkan bakal melawan Saint Kitts dan Nevis pada 27 Maret 2026. Tim pemenang akan bertemu di final pada 30 Maret 2026. Menarik untuk dinantikan adalah peran alias kontribusi dari keberadaan pemain naturalisasi milik Timnas Indonesia. Diketahui banyak pemain keturunan yang dimiliki skuad Garuda bermain di Eropa dan bisa diandalkan. Sosok Jay Itzes jelas akan menjadi pemain dengan peran utama di jantung pertahanan Timnas Indonesia. Ia adalah bek andalan sekaligus kapten skuad Garuda dengan 16 cap sejauh ini. Yang paling menonjol darinya adalah Jay Itzes merupakan satu di antara bek potensial di Serie A. Ia menjadi andalan Sassuolo dengan jumlah 24 pertandingan sejak digaet pada awal musim ini. Jay Itzes menjadi tembok kukuh di depan gawang Sassuolo musim ini bersama Tarik Muharemovic. Bahkan pemain berusia 25 tahun itu termasuk pemain dengan jumlah intercept tertinggi. Berikutnya ada Emil Audero, kiper Cremonese yang menggila musim ini. Audero juga sudah menjadi bagian dari Timnas Indonesia sejak debutnya pada Juni tahun lalu dan mengantongi 4 caps bersama skuad Garuda. Emil Audero sangat diandalkan di bawah gawang Cremonese. Ia memainkan 21 laga sejauh ini dan termasuk kiper dengan nilai tinggi di Serie A. Terkini, Emil Audero baru saja dipilih sebagai kiper terbaik pekan ke-25 Serie A 2025-2026 setelah bermain draw 0,0 melawan Genoa pada akhir minggu lalu. Hasil tanpa gol Cremonese melawan Genoa kemarin menjadikan Emil Audero sudah mengukir 7 clean sheet alias tak kebobolan selama musim ini. Sebuah catatan yang tidak main-main, mengingat sebagai tim, Cremonese bukan yang terkuat di Liga Italia 2025-2026. Bahkan di beberapa kesempatan, mereka kerap dihajar tim lain dengan skor besar. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman punya senjata lainnya pada diri Miliano Jonathans. Penyerang sayap berusia 21 tahun itu sedang menikmati peminjaman Excelsior di Eredivisie Belanda. Miliano Jonathans kembali menambah jam terbangnya di Excelsior saat menjamu AZ Alkmaar pada pekan ke-23 Eredivisie di Stadion Woudenstein Sabtu, 14 Februari 2026 malam WIB. Sayangnya Excelsior kalah 1-2 di pertandingan ini. Miliano Jonathans baru masuk di menit ke-79, menggantikan Derencili Sanchez Fernandes. Sepanjang permainannya,
Jonathans mendapat rating 6,2 setelah menciptakan satu peluang, melepaskan satu umpan silang, mengambil satu sepak koncor dan sekali melakukan recoveries. Ini merupakan laga ke-6-nya secara beruntun sejak dipinjam dari Utrecht. Kini Excelsior turun ke peringkat 13 dengan nilai 26. Jangan salah, pria dengan julukan Pangeran Depok itu langsung nyetel bersama Excelsior, mengukir 2 gol dengan mudah. Kemudian ada Kevin Dix, pemain yang kini meroket bersama Borussia Mönchengladbach di Bundesliga Jerman. Ia digaet Mönchengladbach dari FC Copenhagen secara gratis pada tahun lalu. Ia diikat kontrak hingga 2030 oleh tim berjulukan Die Vollen tersebut. Dix dengan cepat beradaptasi di lingkungan klub barunya dan kultur Bundesliga. Buktinya adalah dengan 19 penampilan sejauh ini, ia selalu menjadi starter di 18 laga bersama Mönchengladbach. Tidak hanya menjadi palang pintu pertahanan yang kukuh dan solid, pemain berusia 29 tahun itu juga sudah mengemas 3 gol, seluruhnya via penalti, dan 5 kartu kuning. Kevin Dix total bermain 1.601 menit, dengan rata-rata rating 6,99 per pertandingan. Kevin Dix menjalani debut di Timnas Indonesia pada November 2024, dan sudah bermain sebanyak 8 laga dan mencetak 2 gol untuk tim Merah Putih. Satu nama lagi yang sangat berpeluang menjadi andalan Timnas Indonesia di FIFA Series bulan depan adalah Justin Hubner. Bek yang dikenal tanpa kompromi saat di atas lapangan ini sedang menyala bersama Fortuna Sittard di Eredivisie. Pemain berusia 22 tahun ini menjadi anggota inti Fortuna Sittard di Eredivisie. Padahal Hubner baru digaet pada awal musim ini, ia menunjukkan kemampuannya untuk bersaing. 6 laga menjadi starter dari 15 total penampilannya musim ini di Eredivisie menjadi pencapaian mengesankan. Pria yang dijuluki El Preman tersebut selalu bermain penuh dalam 4 laga beruntun Fortuna Sittard. Hubner juga telah mengoleksi 1 gol plus 1 assist. Bersama skuad Garuda, Hubner telah mengoleksi 15 caps. Justin Hubner yang punya karakter semangat membara ini akan banyak membantu meningkatkan motivasi seluruh rekan setimnya. Ia juga dikenal lewat permainan ngeyel, ngotot, dan tak takut berduel secara fisik. Publik sepak bola Indonesia kembali menaruh perhatian pada pemain diaspora yang berkarir di Eropa. Kali ini sorotan tertuju pada striker muda KRC Genk yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Yogyakarta. Faktor keturunan tersebut membuat namanya mulai dikaitkan dengan potensi naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia di masa depan. Di tengah upaya regenerasi skuad Garuda, sosok pemain muda yang bermain di kompetisi Eropa tentu menjadi perhatian tersendiri dan bisa menjadi alternatif bagi Robin Mirosila. Robin Mirosila saat ini usia 19 tahun dan memperkuat KRC Genk, salah satu klub papan atas Belgia yang dikenal sebagai penghasil pemain muda berbakat. Klub tersebut menunjukkan kepercayaan besar terhadap perkembangan pemain dengan memberinya kontrak panjang hingga 30 Juni 2030. Pada musim 2025-2026, Mirosila mulai mendapat kesempatan tampil di tim utama. Namun mendekati FIFA Series 2026, komposisi skuad berubah. Federasi dan pelatih baru tidak menambah wajah baru naturalisasi pada daftar yang diumumkan, sehingga banyak pemain grade A Eropa yang semula disebutkan tidak kuat, kini terancam gagal tampil karena proses administrasi yang belum rampung. Meski demikian, pelatih John Hartman tidak menutup peluang evaluasi lanjutan untuk penguatan skuad melalui naturalisasi jika sesuai kebutuhan kompetitif. Implikasi kompetitif jangka pendek untuk FIFA Series adalah fokus pemaksimalan potensi pemain yang telah naturalisasi dan lokal. Pakar menilai bahwa konsistensi performa dan taktik tim di bawah Hartman menjadi kunci, bukan sekadar penambahan nama baru. 2 pemain asing milik Malut United dilaporkan tengah menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Keduanya merupakan penyerang asal Brazil yang selama ini menjadi andalan skuad berjuluk Laskar Kiaraha di kompetisi Superliga. Rabu 18 Februari 2026, pemain pertama yang secara resmi mengajukan permohonan adalah Ciro Alves. Ia diketahui telah memulai langkah administrasi sejak awal Desember 2025 dengan berkonsultasi langsung ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara. Ciro yang pernah memperkuat timnas Brazil U20 tersebut telah berkarir di Indonesia sejak 2019 dan memenuhi syarat tinggal 5 tahun berturut-turut sebagaimana ketentuan administrasi naturalisasi. Dalam prosesnya, Ciro menyatakan kesediaannya tidak memiliki kewarganegaraan ganda dan siap melepaskan paspor Brazil. Performa Ciro di lapangan masih konsisten. Pada laga 13 Februari 2026,
Ciro mencatatkan 1 gol dan 1 assist saat Malut United menang 4-0 terhadap Persijap Jepara. Selain Ciro, penyerang asal Brazil lainnya David da Silva juga dikabarkan memiliki keinginan serupa untuk menjadi WNI. Namun hingga kini proses administrasinya belum diumumkan secara resmi seperti Ciro. David disebut telah menjalani karir di Indonesia tanpa putus selama 5 tahun, yang menjadi salah satu syarat utama naturalisasi. Ia juga dikabarkan memiliki motivasi untuk memperkuat timnas Indonesia apabila proses tersebut rampung. Manajemen Malut United melalui asisten manajer Asgar Saleh menyatakan dukungan terhadap langkah kedua pemain tersebut. Proses naturalisasi masih menunggu tahapan administrasi lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemain naturalisasi timnas Indonesia Shane Patinama mengungkapkan alasannya tak fasih berbahasa Indonesia. Berbeda dari pemain naturalisasi lainnya yang mendapatkan darah Indonesia dari kakek dan nenek dan bahkan berstatus sebagai Blijvers, Shane Patinama memiliki darah Indonesia langsung dari darah sang ayah yang lahir dan besar di Semarang. Nama belakang Patinama pun didapatkan Shane Patinama dari sang ayah yang berketurunan Maluku. Namun dengan luasnya Indonesia, Shane Patinama justru lebih kental dengan darah Jawa, tepatnya Semarang. Ceritanya panjang. Nama Patinama ini, saya memang punya darah Maluku, tapi saya punya lebih banyak darah Jawa. Shane Patinama bahkan sudah tahu dari awal, dia memiliki darah keturunan langsung. Sang ayah yang berasal dari Semarang yang menikah dengan ibunya yang berdarah Belanda, membuatnya terbiasa dengan budaya dan bahkan makanan Indonesia. Saya langsung tahu saya berdarah Indonesia, karena saya dibesarkan dengan cara ini. Sang ayah adalah pria Indonesia asli, dan makanan budayanya juga diceritakan dia pada kami, termasuk bagaimana dia dibesarkan di Semarang. Saya pun kenal baik dengan keluarganya yang berasal dari Indonesia, karena sempat mengunjungi Belanda beberapa kali. Saya sudah tahu sejak masih muda, bahwa akar saya adalah orang Indonesia. Bahkan sang ayah sempat menggunakan bahasa Indonesia dalam keluarganya. Menariknya ini justru yang membuat Shane Did he say before the penalty? He started speaking with me also, McAllister also, I don't remember. Aux dirigeants de s'asseoir à une table de négociation et d'arrêter la guerre. Gue tanya Pak Erik, Pak, ini kan ada non-agenda FIFA. Gimana dengan para naturalisasi? Apa sebenarnya naturalisasi itu? Kok kayaknya jalan pintas untuk membuat seseorang jadi warga negara lalu kita elulukan dan kemudian main, selesai. Yang harus lo lakukan sebagai ketua umum PSSI, bagaimana mempersiapkan jutaan anak-anak Indonesia bisa menjadi pemain timnas kita ke depan. Tenang Presiden, coba lagi, bikin program lagi lebih agresif. Ini sepak bola penting, karena sepak bola adalah harga diri. Kabar kurang enak datang dari pemain keturunan Indonesia di Bundesliga, Jensen Silt. Klub Bundesliga, VfL Wolfsburg, memutuskan untuk tidak mempermanenkan Silt. Bek muda keturunan Indonesia itu dilaporkan kecil kemungkinan dipermanenkan setelah masa peminjamannya berakhir pada musim ini. Mengutip laporan Football Transfers, manajemen Wolfsburg hampir pasti tidak akan mengaktifkan opsi pembelian dalam kontrak pinjaman Silt dari Sunderland. Silt didatangkan dengan harapan bisa menambah kedalaman di lini pertahanan, namun perjalanannya di Volkswagen Arena tak berjalan mulus. Sebelum dipinjamkan ke Wolfsburg, pemain berusia 22 tahun itu baru saja pulih dari cedera ligamen lutut (ACL) yang cukup serius. Silt sempat berjuang keras untuk kembali ke performa terbaiknya. Sayangnya setelah tiba di Wolfsburg, Silt kembali mengalami sejumlah masalah fisik dan absen karena sakit. Bahkan sepanjang tahun kalender ini ia belum sekalipun tersedia untuk memperkuat tim. Situasi tersebut membuat Wolfsburg ragu untuk melanjutkan kerjasama secara permanen. Dengan minimnya kontribusi di lapangan serta riwayat cedera yang mengkhawatirkan, klub Bundesliga itu diperkirakan tidak akan menebusnya dari Sunderland. Padahal Sunderland masih mengikat Silt dengan kontrak jangka panjang hingga 2028. Artinya, bek tengah tersebut kemungkinan besar akan kembali ke Inggris setelah masa peminjamannya tuntas. Sinyal dari klub Bundesliga ini harus jadi bahan pertimbangan untuk PSSI jika memiliki opsi untuk menaturalisasi Jensen Silt. Bukan tidak mungkin jika Jensen Silt dinaturalisasi, kontribusinya akan sangat minim bersama timnas Indonesia dan tak cocok dengan strategi John Herdman.
Fenomena pemain naturalisasi pulang ke Liga Indonesia kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah pemain diaspora dan keturunan yang sebelumnya berkarir di Eropa memilih kembali merumput di kompetisi domestik. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa pemain naturalisasi pulang ke Liga Indonesia tidak lepas dari kepentingan Piala AFF 2026. Isu pemain naturalisasi pulang ke Liga Indonesia semakin ramai setelah muncul analisis dari sejumlah pengamat dan kreator konten sepak bola. Mereka menilai kepulangan massal pemain diaspora terkesan tidak wajar, terutama karena sebagian besar masih berada dalam usia produktif dan dinilai mampu bersaing di level Eropa. Dugaan ini pun mengarah pada strategi PSSI dalam menyiapkan tim nasional menghadapi Piala AFF 2026. Turnamen regional tersebut disebut-sebut menjadi target utama untuk mengembalikan citra federasi setelah kegagalan di level dunia. Dalam beberapa bursa transfer terakhir, publik dikejutkan dengan kembalinya sejumlah pemain keturunan ke Liga Indonesia. Nama-nama seperti Rafael Struijk, Eliano Reinders, Shane Patinama, Mauro Zylstra hingga Cyrus Margono menjadi contoh pemain yang memilih pulang meski masih berusia muda. Secara teori, pemain-pemain tersebut masih memiliki peluang untuk mencari klub baru di Eropa, baik di kasta kedua maupun ketiga. Namun keputusan kembali ke tanah air justru memunculkan tanda tanya besar. Pengamat menilai, langkah ini bertolak belakang dengan praktik di negara lain. Di Thailand, Jepang, hingga Timor Leste, federasi justru mendorong pemain mudanya untuk terus berkarir di luar negeri demi meningkatkan kualitas. Salah satu alasan yang paling sering disoroti adalah jadwal Piala AFF 2026 yang berdekatan dengan agenda pramusim klub-klub Eropa. Pada periode tersebut, pemain yang masih berstatus abroad hampir dipastikan sulit mendapat izin membela tim nasional. Jika pemain masih terikat klub Eropa, mereka cenderung diwajibkan mengikuti agenda pramusim demi menjaga posisi di tim utama. Akibatnya, peluang membela Indonesia di Piala AFF menjadi kecil. Berbeda halnya jika pemain sudah bermain di Liga Indonesia. PSSI dinilai lebih mudah berkoordinasi dengan klub lokal, baik melalui penyesuaian jadwal maupun kebijakan khusus. Dengan begitu, pemain dapat dipastikan tersedia saat turnamen berlangsung. Sejumlah analis menilai Piala AFF memiliki nilai strategis bagi PSSI dari sisi pencitraan. Setelah kegagalan lolos ke Piala Dunia dan kontroversi pergantian pelatih, kepercayaan publik terhadap federasi berada di titik rendah. Jelang keikutsertaan Timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026 nanti di bulan Maret 2026 mendatang, beberapa media lokal menyebut skuad Garuda tengah mempersiapkan tim jelang laga uji coba tersebut. PSSI sendiri juga dirumorkan tengah mendekati beberapa pemain diaspora baru guna membuka peluang untuk dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia. Langkah ini sendiri dianggap beberapa pihak sebagai sesuatu yang cukup wajar bagi Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa pemain naturalisasi baru memang kerap kali memperkuat Timnas Indonesia jelang laga-laga tertentu sebelumnya. Hal ini terjadi sejak era kepelatihan Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Namun menanggapi isu rencana penambahan pemain naturalisasi baru di tubuh Timnas Indonesia, PSSI justru membantah adanya rumor tersebut. Arya Sinulinga menyebut belum ada rencana penambahan pemain naturalisasi baru yang direkomendasikan oleh pelatih Timnas Indonesia saat ini, yaitu John Herdman. Kita belum tahu, mungkin dia melihat yang ada dulu, mungkin. Jadi belum tahu dia, kan lucu juga tuh tambah pemain. Tapi yang ada aja belum tahu kemampuannya, pembagiannya belum tahu. Nanti setelah FIFA Series, baru dia akan melihat apakah pemain ini lanjut atau ada perubahan, atau mungkin ada tambahan. Semua tergantung evaluasi dia. Sebelumnya, beberapa pemain keturunan dikabarkan membuka peluang dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia. Beberapa nama seperti Luke Vickery, Pascal Struijk, Jensen Silt, Ilyas Alhaf, dan beberapa nama pemain diaspora lainnya disebut-sebut akan segera menjalani proses naturalisasi dan membela Timnas Indonesia. Namun Arya Sinulinga sendiri pada akhirnya memberikan bantahan dari beberapa rumor tersebut dan menyebut jika John Herdman masih belum memutuskan akan menambah pemain naturalisasi dalam waktu dekat ini. Menurutnya, pelatih asal Inggris tersebut masih akan mencari komposisi terbaik dari Timnas Indonesia dan akan melihat susunan pemain yang ada saat ini. Pasti yang ada dulu, dia pengen tahu dulu pasti dia. Nah, dari situ dia akan tahu komposisi yang terbaik yang bagaimana, gitu kan? Karena setiap pelatih itu pasti punya komposisi berbeda, gitu. Disesuaikan dengan skema permainan dia.
Keputusan PSSI yang tidak menambah atau memproses pemain naturalisasi baru dalam waktu dekat jelang ajang FIFA Series 2026 nanti tentunya menimbulkan pertanyaan baru, apakah timnas Indonesia berpeluang mendulang kemenangan di laga uji coba tersebut? Faktanya, kendati bukanlah tim terkuat di ajang FIFA Series 2026 nanti, skuad Garuda masih diunggulkan dari lawan-lawannya dan diprediksi bisa mendulang poin yang cukup besar. Melansir dari laman resmi FIFA, timnas Indonesia akan menghadapi Saint Kitts and Nevis di laga perdana ajang FIFA Series 2026 nanti. Jika melihat dari ranking Saint Kitts and Nevis yang berada di peringkat 152 dunia, tentunya skuad Garuda cukup percaya diri bisa meraih kemenangan dari negara asal Subkonfederasi Amerika Utara, CONCACAF. Lalu di laga kedua, timnas Indonesia bisa berpeluang bertemu pemenang antara Bulgaria 87 dan Solomon Islands 154 yang akan saling bertanding di laga lainnya. Meskipun nantinya berpeluang bertemu Bulgaria yang memiliki ranking jauh di atas Indonesia, skuad Garuda tetap diunggulkan mampu meraih kemenangan dari negara asal Eropa Timur tersebut. Faktor tuan rumah dan sudah terbentuknya chemistry antar pemain jadi aspek yang bisa membuat Indonesia meraih kemenangan atas negara asal Eropa Timur tersebut. Jadi bagaimanapun menurutmu, apakah Indonesia memerlukan tambahan pemain naturalisasi atau tidak saat ini? Konfederasi Sepak Bola Asia mengonfirmasi bahwa terdapat protes dari Vietnam terkait penggunaan 7 pemain naturalisasi timnas Malaysia. Vietnam menyatakan kebenaran dokumen Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmeiro, Hector Hevel, dan John Irazabal. Skuad asuhan Peter Klamovski saat ini memimpin klasemen grup F pada putaran kualifikasi akhir Piala Asia 2027 dengan koleksi 15 poin, berunggul 3 angka dari Vietnam yang berada di posisi kedua. Namun situasi memanas setelah munculnya laporan mengenai dugaan ketidakabsahan 7 pemain yang memperkuat Malaysia. Sekretaris Jenderal AFC Datuk Sri Winsor Paul John menjelaskan bahwa pihaknya pertama kali menerima informasi dari FIFA mengingat kompetisi tersebut berada di bawah naungan AFC. Kita diberitahu oleh FIFA karena ini adalah kompetisi AFC, yaitu kualifikasi Piala Asia 2027. Kita mendapat informasi bahwa FIFA sedang meneliti ketujuh pemain tersebut setelah pertandingan antara Malaysia melawan Vietnam.